tentang segmentasi. Segmentasi customer dan customer persona. Nah, masih ingat ya? Oke, kita kemarin belajar segmentasi customer dan customer persona. Setelah kita punya kompetitor, maka berikutnya kita harus tahu siapa segmentasi customer kita. Kita nggak bisa buat konten untuk semua orang, harus spesifik. Kita buat konten buat siapa? Usia, harus diukur tuh. Kemarin kan persona itu ada 4 ya, basisnya. Demografi itu usia, pekerjaan, pendidikan, kemudian jenis kelamin. Kemudian geografis. Geografis itu lokasi, iklimnya, budaya lokal. Kemudian psikografis. Psikografis itu lifestyle-nya, gaya hidupnya, cita-citanya. Kemudian ada terakhir itu ini apa tuh? Value ya, yang ada nilai yang seperti itu. Nah, kita buat sehingga kita nanti punya spesifik gitu, punya segmentasi yang spesifik. Nah, ketika sudah punya segmentasi yang spesifik, tahap berikutnya kemarin kita buat yang namanya customer persona. Kalau ini kan masih umum, belum ada karakternya. Nah, customer persona kita buat karakternya. Jadi orang. Jadi dari segmentasi customer dibuat karakter. Karakter berupa customer persona. Dibuat gendernya, usianya, jenis kelaminnya, jadi orang gitu. Orang fiktif, semi fiktif, tapi itu merepresentasikan audiens kita, merepresentasikan customer kita. Sehingga kalau mau buat konten, buat strategi konten untuk siapa? Untuk customer persona kita. Nah, jadi kita nggak usah bingung-bingung, nggak usah repot-repot. Sehingga konten kita, strategi kita akan spesifik, menyasar target yang memang kita butuh dengan produk kita. Begitu. Nah, di materi berikutnya, kita juga sudah belajar tentang konten, strategi, dan konten pilar. Oke. Nah, ini konten strategi, pertama gini. Yang pertama, kemarin itu di materi, nanti silakan kalau ada catatannya dilihat kembali. Ketika kita berbicara konten strategi, yang pertama tentukan goals-nya dulu. Tujuannya apa? Nah, itu harus dibuat tuh. Kalau kita buat konten tanpa goals, tanpa tujuan, akhirnya ya kemana-mana gitu kan. Contoh goals apa? Oh, goals-nya brand awareness. Nah, brand awareness itu bagaimana agar brand kita dikenal. Satu. Goals kedua, contohnya, membuat lead generation. Lead generation itu calon customer, mengumpulkan calon pelanggan. Nah, itu lead generation. Atau yang ketiga, goals-nya, customer engagement. Jadi kita buat konten agar terjadi engagement atau interaksi. Berarti nanti buat konten yang bagaimana memancing interaksi. Contoh, polling misalkan. Atau pilihan, nah itu bisa. Atau kita tujuannya mau konversi. Ada pembelian, ada penjualan. Nah itu konten strategi. Pertama tentukan goals. Kedua tentukan audiens. Audiens referensinya dari sini. Oke. Setelah menentukan audiens, tentukan konten pilar. Nah, konten pilar buat 3-5. Kemarin sudah dijelaskan ya, konten pilar itu apa, contohnya apa. Paling simpel, konten pilar itu kategori konten. Ada kategorinya edukasi, ada kategorinya informasi, ada kategorinya hiburan, ada kategorinya misalkan inspirasi, atau ada kategorinya promosi. Nah, silakan. Konten pilarnya yang mana? Oh, saya mau konten pilar saya edukasi, informasi, dan promosi, misalkan 3 konten pilar. Nanti, dari konten edukasi kan bisa di breakdown banyak. Ada tutorial, ada how to, ada tips, dan lainnya. Konten informasi, ada berita, ada informasi produk, ada profil perusahaan, apa bisnis. Promosi apa? Nah, tadi, diskon, beli 2 dapat 1, jadwal gratisan, dan lain-lain. Nah, itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ini materinya sudah disampaikan. Oke, itu. Nah, yang berikutnya,
kemarin saya sudah tunjukkan untuk generate ide konten. Dari kategori konten, kita bisa buat ide konten. Kemarin, yang logi hijab, nah, yang jadi studi kasus, logi hijab, itu sudah ada 60 ide konten. Ada 60 ide konten. Dari beberapa kategori dan tema ya. Jadi 60 ide konten itu cukup untuk 2 bulan. Cukup untuk 2 bulan. Kan luar biasa. Kemarin juga nggak sampai 1 jam, cuma setengah jam, sekitar setengah jam ya. Kita buat 60 ide konten, cukup untuk 2 bulan. Jadi nggak usah mikir lagi, nggak usah bingung. Nah itu kita sudah sampai sini ya, belajarnya kita sudah sampai sini. Nah hari ini juga beberapa kan sudah ada latihannya. Nah latihan itu, sebenarnya kalau digabung itu seperti ini. Nanti konsepnya adalah, targetnya adalah teman-teman membuat yang namanya social media content strategi brief. Jadi ini untuk merencanakan strategi. Sama seperti kemarin ya, tentukan dulu nama brandnya atau bisnisnya, periode strateginya, per bulan atau bulan berapa atau bulan apa atau per 3 bulan. Tanggal pembuatannya, jangan lupa ya, tanggal pembuatannya. Disusun oleh siapa? Nah, ini ada deskripsi brand. Deskripsi brand, nanti brandnya tentang apa. Oke, jadi hari ini saya akan demokan cara membuatnya, cara menyusunnya. Nanti tugasnya adalah teman-teman melakukan hal yang sama, membuat seperti yang saya buat, tapi menggunakan brand masing-masing. Kemarin kan sudah ada yang punya, yang memakai brand ya, ada yang Nike kemarin sepatu ya, ada yang pakaian Muslim, ada yang hijab. Nah, silakan. Jadi hari ini targetnya teman-teman kita buat ini, karena ini jadi referensi untuk membuat konten. Sampai nanti teman-teman buat 15 ide konten. 15 aja, nggak usah 30. Kemarin kan 60 ya. Jadi nanti buat 15 ide konten saja. Seperti itu. Jadi cukup 15 ide konten. Jadi saya akan contohkan cara menyusunnya. Cara menyusun strategi konten. Nanti teman-teman cukup ikuti. Bukan ikuti ya, maksudnya gunakan brand masing-masing, tapi caranya sama, tinggal diikuti. Oke, sudah siap ya? Oke, sebelum saya lanjut, sebelum saya mulai demo kan cara menyusun konten strateginya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Silakan kalau ada yang bertanya, atau kalau tidak ada boleh ketik aman, ketik cukup. Ya, ada? Atau aman? Ya, silakan. Iya Kak. Apa enggak? Kemarin kan saya nggak masuk. Untuk video rekamannya di mana ya? Video oh ya, video rekamannya belum ini nih, belum di generate nanti ya. Mudah-mudahan siang, bukan siang ya, sore kali ya. Sore sudah mulai saya upload. Nanti linknya saya simpan di dashboard ya. Baik, ditunggu Pak. Ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, boleh ketik jempolnya. Emot jempolnya. Saya lanjutkan. Saya akan demokan cara menyusun ini ya. Nanti silakan diikuti saja. Saya akan contohkan brand. Dulu saya mau jualan. Dulu saya mau jualan perlengkapan gunung. Dulu brandnya Reizi Adventure. Reizi itu dari nama anak saya tuh, Ryan dan Ziad. Oke, saya mau coba pakai brand itu ya. Oke, ini sudah saya share di grup template-nya. Jadi nanti silakan teman-teman download terus gunakan. Oke, misalkan gini. Jadi nama brandnya Reizi Adventure. Oke. Ini Reizi itu sebenarnya singkatan dari Ryan Ziad. Oh, itu anak saya itu. Oke, nama brandnya Reizi Adventure. Oke, nah periode strateginya saya mau buat konten. Sekarang udah bulan bulan 10. Berarti saya buat untuk November.
Oke, bulan November 2025. Oke, seperti ini ya. Tanggal pembuatannya. Nah, berarti tanggal sekarang. Sekarang berarti tanggal 16 Oktober 2025. Disusun oleh siapa? Nah, ini. Kenapa harus ada? Ya harus ada identitas yang buatnya. Karena ini akan dicari itu. Dan ini juga menjadi bukti bahwa oh ya saya membuat ini apa konten strategi ini. Oke. Berikutnya, deskripsi brandnya apa? Nah, saya jelaskan nih brand saya. Misalkan Crazy Adventure adalah brand untuk produk perlengkapan outdoor dan hiking. Oke. Oke, sebenarnya deskripsi singkat. Misalkan jelaskan juga kelebihannya apa. Kalau misalkan kita punya brand, jangan hanya brandnya apa, produknya apa, tapi kalau ada kelebihan, boleh. Misalkan Crazy Adventure menawarkan produk yang murah dengan kualitas yang mewah misalnya. Wah. Oke, seperti ini. Oke, saya kesini dulu. Oke, seperti itu ya. Kualitas yang mewah atau kualitas yang bagus. Oke. Nah, apalagi yang kira-kira yang bisa menggambarkan brand kita. Misalnya pertama, identitas brand kita apa, produknya apa, kemudian kelebihannya apa, kemudian juga misalkan pelayanan yang diberikan cepat dan mudah dalam pembelian. Misalkan, oke. Nah, silakan semakin detail deskripsi, nanti bahan ini akan menjadi referensi yang bagus. Kedua, kita sudah punya informasi dasarnya nih. Berikutnya adalah membuat goals atau objektif, tujuan. Nah, tujuan strategi konten kita apa? Nah, ini nih penting. Oke, pilih 3, maksimal 3, jangan banyak-banyak. Oke, karena Crazy Adventure ini adalah brand baru, brand baru, maka yang pasti yang pertama brand awareness penting. Oke, saya jelaskan ya. Brand awareness itu adalah orang tahu atau tidak dengan tujuannya adalah untuk membuat orang aware. Aware itu mengetahui brand. Artinya kalau brand awareness tujuannya berarti agar orang tahu tentang brand Crazy Adventure. Oke, itu ya. Kemudian, kalau engagement and community building, ini adalah untuk membuat sosial medianya rame. Banyak interaksi. Orang banyak nanya, banyak komen, banyak like, banyak share. Ini tujuannya. Kalau lead generation, tujuannya adalah untuk menarik, mengumpulkan calon customer. Oke, calon customer. Lead generation itu calon customer. Kalau sales conversion, ini pembelian. Jadi menghasilkan pembelian atau terjadi penjualan. Targetnya terjadi penjualan. Kalau customer retention artinya pembelian ulang. Retensi itu kembali. Jadi customernya beli kembali. Itu tujuannya. Kemudian kalau web traffic artinya orang banyak akses web. Nah, orang banyak akses web. Misalkan kita bikin konten di sosial media, tapi endingnya adalah supaya orang masuk ke web kita. Itu maksudnya. Oke, jadi pilih goals-nya. Sesuaikan dengan kondisi brand kita. Oke, karena Crazy Adventure ini masih baru, maka sudah pasti yang pertama goal saya adalah brand awareness. Yang kedua, saya akan fokus ke engagement untuk bangun kepercayaan. Terus yang ketiga, karena baru, ya udah saya bangunnya lead generation, calon customer aja. Orang nggak bakal langsung beli ke Crazy Adventure. Kenapa? Ya karena ini baru kan. Atau kalau mau ya sales juga bisa. Tapi teman-teman harus siapkan
promo strategi jualannya, strategi sellingnya. Bisa. Teman-teman bisa sell. Oke, saya tunjukkan. Oke, saya sell aja jualan. Oke, pilih 3 ya, jangan banyak-banyak. Oke, saya sudah buat 3 goals-nya nih. Oke, nah di sini ada smart. Jadi smart itu ini akan lebih spesifik. Contoh objektifnya yang pertama adalah brand awareness. Masukkan saja ya. Oke. Oke. Oke, berarti kan ada gimana nih cara ini baru ya? Aduh, saya kurang ini nih. Oke, di sini aja nih. Pertama brand awareness, kedua tadi ya engagement aja nih, engagement dan community building. Oke. Oke. Kemudian terakhir tadi ya, sales conversion. Nah, saya jelaskan ya, metrik. Metrik itu alat ukurnya. Jadi yang namanya metrik itu alat ukurnya. Alat ukurnya apa? Pertama, brand awareness, alat ukurnya apa? Berarti kan ini apa namanya? Traffic, bukan traffic ya, kalau di reach. Reach sosial media. Ini yang ini. Kemana nih? Ke atas nih. Harusnya di brand awareness nih. Ini yang brand awareness ini ya. Traffic. Reach sosial media. Ini yang brand awareness. Oke. Kemudian kalau yang engagement, ini alat ukurnya adalah engagement rate. Masih ingat ya? Engagement rate itu yang kemarin kita hitung. Yang jumlah like, comment, share dibagi jumlah follower. Nah, itu engagement rate. Ini. Jadi engagement rate. Sales conversion, ini hitungannya gampang. Jumlah penjualan. Cara ngitung sales conversion itu jumlah penjualan. Kalau cara ngitung brand awareness, reach sosial medianya berapa? Jadi satu postingan kita dilihat berapa ribu orang. Itu yang dimaksud dengan reach. Itu bisa dilihat di mana? Bisa dilihat di insight sosial media kita. Engagement dan community building itu adalah orang komen, like, dan lainnya. Cara ngitungnya di mana? Engagement rate. Nah, kemarin kita sudah belajar ngitung ya. Engagement rate itu tadi jumlah like, jumlah like, komen, dan share dibagi jumlah follower. Nah, di target nih, target reach. Misalkan 1000 reach per postingan. Oke. Kemudian engagement rate. Bagusnya kan di bawah 1 ya. 1,5 misalkan. IR. Oke. Jumlah penjualan berapa target per bulan? Nah, gitu. Kan ini strategi sebulan ya. Berapa target per bulan? Berarti target per bulannya saya misalkan 100 produk. 100 produk per bulan. Begitu. Oke. Nah, timeline-nya karena tadi ya, ini dalam 30 hari. Oke, gitu. Ini cara menyusun ini. Kenapa? Kalau teman-teman buat ini, nanti teman-teman bakal mudah untuk mengevaluasi. Setelah 1 bulan, dicek. Reach-nya tiap postingan rata-rata 1000 enggak? Engagement rate-nya di atas 1,5 enggak? 1,5 itu tadi ya, perhitungan jumlah like, komen, share dibagi jumlah follower. Kemudian berapa produk dari target 100 produk dalam 30 hari, berapa yang tercapai? Tercapai 100
lebih atau kurang. Nah, sehingga nanti kita bisa evaluasi. Oke, paham ya? Oke, nanti silakan teman-teman buat. Ini untuk goals-nya dan objektifnya. Jadi teman-teman, ini sama ya, ketika teman-teman kerja di perusahaan, harus kayak gini. Pasti kan manajer itu bilang, oke, target penjualan berapa? Oke, targetnya brand awareness. Oke, reach-nya berapa? Oke, targetnya ningkatin engagement. Engagement kita sekarang ada di 1,2. Oke, target mau berapa bulan ini naiknya? Jadi 1,5 atau 1,7. Begitu. Nah, ini memang harus seperti ini. Sehingga kita bisa evaluasi tercapai atau tidak strategi kita. Nah, jadi kita nanti ini menguji nih strategi kita tercapai nggak ini goals-nya. Makanya nanti strategi kita adalah untuk mencapai goals ini. Oke, sekarang kita masuk nih ke menyusun strateginya. Agar bisa mencapai goals ini, maka kita harus melakukan penyusunan strategi. Yang pertama adalah menentukan target audiens. Siapa yang akan beli produk kita? Nah, simple kan? Jadi kita tinggal menjawab siapa yang akan beli produk kita. Jadi kita buat konten itu untuk orang yang nanti akan atau mungkin atau bahkan pasti beli produk kita. Maka kita jangan repot-repot jualan ke orang yang nggak suka dengan produk kita. Makanya kita buat konten ke orang yang suka dengan produk kita. Paham ya? Oke, seperti itu. Oke, berikutnya kita tentukan customer personanya. Target audience dan customer persona. Oke, ada dua ya. Kita tentukan primary persona, artinya ini yang utama lah ya. Kemudian ada secondary persona. Ini yang kedua. Oke, pertama, ini pakai nama. Saya kan perlengkapan outdoor. Oke, namanya misalkan Adit. Adit. Oke, Adit misalkan. Demografinya. Masih ingat ya? Demografi itu usia, jenis kelamin, kemudian kemarin itu usia, jenis kelamin, kemudian apa tuh yang masuk demografi itu? Oke, yang pertama usia. Adit usianya laki-laki, usia 25 tahun. Oke. Profesi. Bekerja sebagai karyawan misalkan. Misalkan bekerja sebagai ini ya, misalkan freelance. Bekerja freelance di digital marketing. Atau karyawan aja ya yang umum ya. Bekerja sebagai karyawan. Oke. Gajinya boleh tambahkan dengan penghasilan per bulan 5 sampai 7 juta. Oke. Psikografis, masih ingat nggak? Psikografis poin-poinnya apa aja kemarin? Psikografis. Gaya hidup. Nah, gaya hidup. Oke. Nah, misalkan karena saya jual outdoor, maka saya akan sasar orang yang gaya hidupnya pertama suka traveling dan kegiatan outdoor. Oke, pertama itu. Apalagi selain gaya hidup? Nilai. Oke, nilai-nilai. Suka dengan apa tuh? Kalau anak gunung itu ya. Suka dengan alam. Suka dengan alam atau pemandangan. Kayak gitu ya. Oke. Pain points-nya apa? Nah, kesulitan Adit apa? Nah, di sini nih. Misalkan dia kerja sebagai perusahaan, hobinya traveling dan kegiatan outdoor. Traveling, hiking, dan kegiatan outdoor. Karena sasaran saya adalah orang kayak gini gitu kan, suka dengan alam. Nah, sedangkan dia kerja nih ceritanya sebagai karyawan. Nah, pasti pain point-nya adalah kesulitan untuk menjalankan mungkin ya,
menjalankan atau melakukan hobinya. Hobi hiking. Biasanya kan liburnya tuh akhir pekan. Berarti kan terbatas tuh kalau mau nginep tuh atau kalau mau camping ya. Paling TikTok. TikTok kan ini juga kan capek. Oke, kesulitan untuk melakukan hobi hiking. Oke, misalkan dia gajinya emang 5 sampai 7 juta, tapi kan dia punya banyak kebutuhan ya. Butuh perlengkapan outdoor yang bagus misalkan, yang sesuai, yang relevan, yang apa ya? Peralatan yang berkualitas. Oke. Dia hobinya ini ya, suka hobi ini. Oke. Ini. Jadi poin-poinnya ini. Pertama, kesulitan untuk melakukan hobi hiking. Terus kedua, butuh perlengkapan outdoor yang berkualitas. Kalau ada lagi boleh. Misalkan jadi ingin berolahraga rutin agar bisa fit saat naik gunung. Oke, gitu kan? Oke. Nah, inilah poin-poinnya. Nah, kemudian goals-nya apa? Goal si Adit ini punya goals, dia ingin bisa rutin hiking walaupun sibuk kerja. Istilahnya work life balance. Oke, goalsnya itu. Terus bisa menghasilkan uang dari hobi naik gunung, dia bisa menghasilkan uang misalkan. Itu goals dia. Oke, nah ini adalah target audiens saya. Nanti saya akan buat konten sesuai dengan hobi dia, sesuai dengan kesulitan dia, sesuai dengan karakteristik dia. Berarti ini nanti gaya ngomongnya kayak gini gitu kan. Sesuai dengan goals dia. Oke. Itu Adit. Yang kedua, perempuan. Ya, Adit kan udah nih laki-laki. Kita ambil persona yang perempuan untuk yang sekundarinya. Kita ambil siapa namanya? Saya ambil Adinda. Adinda Thomas. Dia kan ini ya, suka naik gunung. Yang suka main FTV itu, dia juga ini, hike pendaki. Oke. Demografinya. Nah, berapa nih? Misalkan si Adinda ini rentang usianya berapa tahun? 40. 40, ketuaan nggak? Ingat ya, yang hobinya naik gunung. Karena saya jualnya kan perlengkapan gunung. Si Adit 28 tahun lah. Nah, Adinda ini kita kasih dia usia 26 lah ya. 40 tadi biar semangat yang mudanya. Perempuan usia atau kalau teman-teman perhatikan di media sosial, cek, saya kan ngikutin beberapa akun ini ya, pendaki. Ternyata anak-anak perempuan-perempuan muda suka naik gunung, banyak. Karena ini ya, ngikutin tren. Mungkin karena ngikutin tren. Nah, si Adinda kita jadikan mahasiswi yang dia ngikutin tren, walaupun mungkin nggak susah banget ya naik gunung, tapi karena tren gitu. Oke, berarti dia usia mahasiswa nih, 22 tahun, mahasiswi, oke, dengan penghasilan 2 sampai 5 juta. Katakanlah dia sudah punya inilah ya, dia jualan online ceritanya. Oke. Mahasiswi punya bisnis online atau dia affiliate ceritanya, atau dia endorse gitu kan, affiliate atau endorse. Oke, nah ini sasaran saya nih. Jadi cewek-cewek yang FOMO atau ngikutin tren naik gunung, ini sasaran saya nih. Saya akan jualin produk saya ke mereka. Nah, nanti berarti
saya akan buat konten yang sesuai dengan mereka. Oke, sekarang kita bedah psikografisnya. Berarti mereka itu orang kayak gimana? Sama, suka traveling, suka gabung di komunitas, ikuti tren, dan FOMO misalkan. FOMO mendaki. FOMO mendaki lah. Mendaki. Nah, itu ya. Oke. Terus apalagi nih? Misalkan dia apa? Cewek kayak gimana nih? Suka traveling, suka gabung di komunitas. Kenapa? Tomboy. Tomboy. Boleh tuh tomboy. Tomboy nggak? Perlu nggak ya tomboy? Karena banyak juga tuh cewek-cewek yali-yali ikut naik gunung. Enggak juga sih tomboy mah. Oke, Ya juga. berarti yang penting dia aktif aja ya, aktif dan ya aktif lah ya. Sebenarnya udah ini ya, suka traveling, aktif dan gabung komunitas. Oke, ikut tren dan Keren. FOMO mendaki. Aktif medsos, TikTok ceritanya. Berarti nanti sasaran saya ini orang-orang kayak gini. Pain point mereka apa? Pain pointnya. Nah, mereka butuh pengetahuan tentang mendaki. Mereka orang FOMO, orang yang ikut tren, tapi mereka nggak paham tuh tentang mendaki, ya nggak? Mereka itu pengen mendaki, tapi bisa jadi kan nggak tahu tuh alatnya apa, perlengkapan yang dibawa apa, logistiknya apa. Mereka nggak tahu tuh. Nah, ini pain point mereka. Berarti nanti saya akan buatkan konten yang tentang ini. Nah, butuh pengetahuan tentang mendaki. Kemudian butuh informasi tentang komunitas atau kegiatan mendaki. Nah, kemudian butuh perlengkapan mendaki yang tren. Nah, kan? Oke, berarti nanti ya saya siapin tuh kontennya kayak gini, produknya sesuai kebutuhan mereka. Goals mereka apa? Eksis di sosial media dan komunitas. Benar nggak? Kan orang-orang yang FOMO itu mereka inginnya eksis. Naik ke gunung itu yang penting nyampe puncak, foto, upload. Ya nggak? Oke, misalkan gitu. Terus gabung ikut kegiatan mendaki dan buat konten medsos. Ini nih sasaran saya nih. Saya punya dua nih, dua karakter. Nanti berarti saya buat konten untuk mereka. Oke. Berikutnya, kompetitor analisis. Nah, kemarin kita sudah ya melakukan kompetitor analisis. Sekarang kita lakukan kompetitor 1. Saingan saya berat nih, Eiger. Eiger Adventure. Ini berat nih saingannya. Terus Array itu apa nih? Nama akunnya nih. Ada yang tahu nggak Array? Kalau Eiger saya ikutin nih. Kalau di IG Arai tadi. Array. Oke. Kalau Eiger kan Eiger Adventure ya. Kalau Array ya. Array aja. Ya, saya cek ya. Eiger. Ya, Eiger Adventure. Nggak pakai titik ya. Array outdoor gear. Array outdoor gear. Kalau ini Eiger Adventure. Oke, berarti ya saya kasih dong sosial media saya. Wah, biar keren, biar saingan. @crazy adventure, guys. Udah ada saya bikin ini, crazy. Oke,
Strength-nya. Nah, analisis SWOT. Masih ingat ya analisis SWOT ya? Oke. Strength Eiger, kekuatan Eiger adalah pertama, brand yang sudah brand nomor 1 ya di Indonesia. Brand lokal nomor 1 di Indo. Nah, ini udah jelas nih. Weakness-nya, harga mahal. Ya ya. Array. Array itu brand yang brand dengan kualitas bagus, harga lebih murah. Lebih murah nih dibandingkan si Eiger nih. Kelemahan Array apa? Kelemahan Array itu Array itu ini ya. Sebenarnya terkenal. Cuma ini ya sentimen sosial media negatif. Banyak yang protes tuh, ada beberapa produk Array yang jelek itu langsung dibuat konten sama pembelinya. Nah, ini kesempatan lah. Ini sentimen ya, atau mungkin kualitas produk kali ya. Oke, nah ini saingan. Kalau bisa lebih dari 1 kekuatan atau kelemahannya boleh. Oke, konten gap-nya atau kesempatannya, berarti gini, saya akan berarti kan kelebihan saya adalah produk outdoor yang lebih murah dari Array, lebih dari Eiger dan Array, tapi kualitas masih bagus. Oke, jadi alternatif buat orang yang budgetnya terbatas atau low budget, ya belinya ke sini. Terus kedua, kelebihan gap-nya ya, lihat kekuatan dan kelemahan kompetitor kita. Kita cari gap, kita bisa menang di mana. Sederhananya gitu ya, kesempatan kita menang di mana nih. Nah, Eiger, kalau kita lihat di sosial media, mereka itu jarang buat konten yang down to earth, sesuai kebutuhan customer. Mereka lebih banyak promosi. Entah itu produk, entah itu ini, entah itu kan. Karena mereka sudah punya nama. Jadi ya tanpa bikin konten buat bangun awareness juga, mereka nggak perlu. Maka kita punya peluang nih buat konten yang organik dan spesifik sesuai kebutuhan audiens. Contoh tadi, saya buatin konten buat Adinda nih. Nah, mereka butuh pengetahuan tentang mendaki. Di konten Array sama Eiger itu jarang. Mereka lebih banyak konten promosi. Kenapa? Karena mereka nggak perlu bikin kayak gini. Wong mereka followernya udah gede kan. Nah, kita mainnya di sini. Ini permainan yang tidak dimainkan kompetitor kita. Maka kita main di sini. Kita buat konten yang organik dan spesifik tuh untuk audiens. Oke, apalagi gap-nya? Silakan, kalau masih ada gap-nya, boleh ditambahkan. Gap lainnya, komunitas lokal, misalkan. Saya mainnya di Pandeglang, misalkan. Ya udah, saya bikin komunitas lokal. Array nggak ada di Pandeglang. Eiger nggak ada komunitasnya. Saya bisa bangun tuh komunitas lokal. Karena mereka nasional kan mainnya. Oke, nah ini kita sudah tahu nih. Sehingga ini jadi referensi nih buat konten kita nih. Oke. Berikutnya, nah setelah ini kita lakukan atau kita buat yang namanya konten pilar dan tema. Kemarin sudah ya. Oke. Nama konten pilarnya apa? Deskripsinya apa? Nah, bikin 3 aja. Kemarin konten pilar itu ada edukasi, ada inspirasi, ada informasi, ada review. Oke, ini sesuaikan dengan audiens. Sesuaikan dengan goals. Goal kita masih ingat ya? Brand awareness, engagement, sama self conversion. Oke, berarti konten pilar pertama adalah edukasi. Edukasi
Kemudian konten pilar kedua, karena kita mau engagement, maka kita bisa kontennya informasi. Nah, yang berikutnya, karena tadi ada target konversi atau penjualan, ya maka ada konten promosi. Nah, tinggal dispesifikkan edukasinya apa. Misalkan konten edukasi tentang mendaki dan peralatannya. Oke. Seputar tentang mendaki dan peralatannya. Kalau yang informasi, berarti kan ini. Konten tentang informasi mendaki dan hal-hal yang berkaitan dengan hobi outdoor. Oke. Promosi, nah ini simpel nih. Konten jualan. Oke, tujuannya ini tadi tujuannya adalah untuk membangun brand awareness. Oke, biar orang tahu nih brand kita. Format kontennya apa? Nah, format kontennya bisa video, bisa foto, bisa tulisan. Karena kita nanti mainnya di Instagram dan di TikTok, maka ya video pendek. Oke. Atau desain. Misal carousel atau apa. Nah, frekuensi post untuk konten edukasi seminggu berapa kali? Berapa post? Oke, katakan 3 kali. Oke, informasi tujuannya untuk apa? Oke, karena di sana tadi kan bisa untuk meningkatkan engagement rate. Oke. Atau kalau mau engagement rate, kayaknya hiburan aja kali ya. Konten hiburan yang berkaitan dengan konten hiburan yang berkaitan dengan mendaki dan hal-hal mendaki aja. Atau selain hiburan bisa konten hiburan atau konten interaksi. Contoh konten interaksi itu begini. Kamu tim gunung atau tim pantai? Nah, silakan tulis di komen. Nah, itu kan. Orang kan, oh, saya sukanya naik gunung. Oh, saya suka di pantai. Nah, itu yang dimaksud dengan konten interaksi ya. Oke. Tujuannya meningkatkan engagement rate supaya banyak komen, like, dan share. Hiburan, ini juga sama sih ya. Informasi juga. Untuk meningkatkan share. Ya kalau informasinya penting, biasanya di-share. Contoh, informasi aja ya. Kayaknya informasi lebih relevan. Contoh, informasi open trip, pendakian. Nah, orang bakal share. Format konten, nah ini bisa bentuknya video atau foto. Oke. Frekuensi postnya, ya kalau setiap hari posting 3 kali, nanti promosi cukup sekali aja. Nah, ini tujuannya adalah penjualan. Format kontennya, ya video. Postingnya, jangan banyak-banyak konten jualan. 1 aja dulu. Kalau Iker tiap hari jualan. Oke, gini kan? Nah, kita sudah nih punya konten pilar. Tujuannya udah jelas. Bentuk kontennya apa? Postingnya berapa kali kita udah. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, ini strategi konten nih. Ini bisa diterapkan di brand apapun, termasuk brand yang punya teman-teman. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Silakan. Boleh tanya-tanya. Khawatir ini kecepatan menjelaskannya. Oke, ada pertanyaan? Atau lanjut? Kalau lanjut, silakan kasih jempol. Aman ya? Oke, aman. Kita lanjut. Oke. Berikutnya,
Nah, ini akan lebih spesifik. Semakin ke sini, kita akan semakin spesifik. Sehingga kita nanti mau bikin konten itu nggak usah mikir, karena sudah jelas mau bikin apa, tinggal dibuat aja. Ini, platform strateginya. Pertama, platformnya. Pilih nih. Boleh nggak semua? Boleh, kalau ada orangnya. Tapi kalau nggak ada, jangan banyak-banyak. Saya nggak main di Facebook sama di yang lainnya. Saya mainnya di TikTok dan Instagram. Misalkan. Oke, saya hapus nih. Oke, Instagram. Di Mari Goals-nya. Nah, di antara 3 yang tadi nih. Di Instagram itu, mau apa? Nah, tujuan goals utamanya. Silakan dimasukkan. Kemudian, sama. Untuk yang TikTok juga, apa? Bisa 1, atau bisa, saran saya sih, jangan banyak-banyak tuh platformnya. Sesuaikan dengan, ini ya, kalau Instagram dengan TikTok itu ada pola yang sama, kayak Reels dengan video, kenapa tidak gitu? Kita pakai. Nanti ada ya tadi repurpose konten. Jadi konten dari IG yang Reels kan bisa di sini juga di TikTok gitu. Oke, Famari Goals di Instagram, tujuan saya untuk di Instagram adalah yang pertama tentu brand awareness, sama aja sih ya. Cuma jualan di Instagram agak kurang. Oke, saya masuknya ini aja nih. Oke, 2. Kalau di TikTok, ya semuanya misalkan, semuanya juga bisa sih sebenarnya ya. Karena kan goals-nya tidak begitu banyak. Oke, sini. Di Instagram juga kalau mau ditambahkan jualan, boleh. Tapi kalau di Instagram mungkin fokus ke sini. Nah, kontennya, ini kan ada feeds, ada reel, ada story, ada kalau di sini ada video, ada live. Oke, posting seminggu berapa kali? 7. Oke, berarti setiap hari posting. Ini juga sama, 7. Setiap hari posting. Oke, berapa persen feeds, berapa persen reel, berapa persen story? Misalkan, yang paling banyak itu story setiap hari. Hitungannya gini ya, saya kasih hitung-hitungan. Itu ada 3 tuh. Feeds, reels, story. Story, saya setiap hari story. Kalau kuat, silakan. Teman-teman nanti pikirkan. Story 7 kali, kuat nggak? Setiap hari posting story. Kalau nggak kuat, berapa posting story? Story postingnya paling 2-3 seminggu. per hari kan. Kalau yang aktif Hari. media sih. Oke. Berarti harus siap tuh konten. Berarti harus punya konten story setiap hari ya. Oke, berarti 7 kali ini. Reels 3 reels, feeds. Perlu nggak bikin feeds? Atau reels 2, feeds 1. Nah, tinggal hitung berapa persen tuh. Ini kan totalnya jadi 10. Oke, berarti story itu 70%, reel itu 20%, dan feed itu 1%. Nah, itu cara ngitungnya. Tes 10%. Gitu ya. Nah, yang ini juga sama nih. Nah, ini kan ada story juga nih sebenarnya ya. Story. Nah, tambahkan nih. Di sini juga kan ada story ya. Oke. Sama. Misalkan di video berapa kali, di live perlu nggak live? Terus di story berapa kali? Story 7. Oke. Video 3. Live, aduh, saya nggak pede kalau live nih. Live ya minggu sekali lah, berarti video 2. Oke, berarti sama nih. Video kan reels aja ya, sama ini nih. Video reels ya di sini, disimpan juga di sini. 2. Live mah ya. Yang penting live ya. Kenapa? Minimal hidup akunnya. Terdetek. Oh, dia nge-live gitu sama si TikTok. Kalau nggak live sama sekali, ya nggak aktif juga nantinya. Oke, 70%. Nah, begini. Cara ngitungnya begini. Sehingga kita tahu nih. Oh, kita harus bikin seminggu itu 1 feeds, 2 reels, 7 story. Nah, untuk TikTok, 2 video, 1 kali live, sama 7 story. Begitu. Nah, spesifik, masukkan ke sini. Kita sudah ada gambaran nih.
tinggal ditentukan harinya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Minggu. Nah, saya nambah ini gimana ya? Oke, harus ditambah nih ininya nih, row-nya. Oh, ada nih. Oke. Nah, sampai Minggu berarti nih. Oke, Jumat, Sabtu, Ahad. Oke. Oke, nah platformnya jangan lupa. Oke, Senin postingnya kan ini ya di Instagram sama TikTok. Berarti kan Instagram dan TikTok sama. Berarti setiap hari juga Instagram dan TikTok. Tapi kalau mau ini bikin satu dulu. Satu khusus Instagram dulu, biar spesifik ya. Contoh, kita buat yang Instagram dulu. Instagram. Oke, hari Senin. Instagram aja dulu semua ya. Oke. Nah, pertama, pilarnya aja dulu. Pilarnya, pertama edukasi. Oke. Edukasi. Tiap hari Senin, kita buat konten edukasi. Formatnya video. Kemudian, pilar kedua, informasi. Nah, promosi mau hari apa? Promosi kan sekali ya. Sabtu aja kali ya. Promosi. Oke. Berarti edukasi, informasi, edukasi, informasi, nah, edukasi, informasi. Oke. Nah, tinggal formatnya nih. Oke, formatnya. Misalkan yang informasi video aja, misalkan video aja nih yang gampang nih ya, semuanya video. Oke, nah ide konten. Cara buat ide konten kemarin saya sudah tunjukkan. Kemarin bisa sampai 60 ide konten dalam 30 menit. Ini simple aja nih, edukasi. Contoh. Oke, berarti video reels misalkan tips memilih sepatu untuk hiking. Simpel kan? Informasi, misalkan perlengkapan esensial untuk mendaki. Memang ada 3 kan? 3 perlengkapan yang wajib punya sendiri. Yang pertama, sepatu. Yang kedua, sleeping bag. Yang ketiga, tenda. Bukan, carrier. Tenda kan bisa sewa. Yang lain bisa sewa. Yang 3 ini itu wajib tuh, esensial tuh. Pokoknya sleeping bag harus punya sendiri. Oh, bekas orang kan gimana gitu kan. Sepatu susah nyari yang cocok. Kalau sewa juga nggak cocok. Carrier atau tas gunung itu harus punya sendiri. Sisanya bisa nyicil atau bisa minjem atau bisa nyewa. Nah, ini misalkan informasi. Oke. Edukasi. Edukasi apa lagi nih? Misalkan tips menghindari hipotermia. Kan? Orang kan nggak tahu nih hipotermia. Gimana caranya supaya tidak kena hipotermia? Informasi. Misalkan dapat info atau cari info open trip. Info open trip pendakian ke Gunung Rinjani. Nah, cara dapat infonya gimana? Teman-teman ke ini ya, ke akun komunitas pendaki gunung mana, cek ada jadwal open trip kemana. Nah, itu jadikan konten kita. Kan lumayan tuh. Jadi konten. Oke. Jadi orang juga kalau ingin tahu informasi tentang pendakian ke kita.
Edukasi lagi. Masih seputar edukasi gunung. Contohnya, misalkan edukasi cara pakai trekking pole yang benar. Nah, ini masih banyak nih yang salah nih. Padahal penyelamat banget nih trekking pole kalau naik gunung. Saya kalau nggak bawa trekking pole tersiksa. Kemudian informasi dulu nih, informasi misalkan informasi tentang gunung aja, misalkan informasi gunung atau tentang gunung Rinjani, karena kan ada open trip nih. Kita kasih infonya tentang Rinjani biar orang tertarik. Nah, promosinya misalkan promo penjualan promo sehari 30% all item misalkan. Oke, jadi itu. Nah, di sini ada CTA. CTA itu call to action. Disuruh ngapain? Caranya adalah teman-teman kan punya engagement sama awareness, brand awareness. Cara engagement ini adalah harus ada orang yang komen, like, atau share. Nah, maka CTA-nya, kalau yang ini, tips memilih sepatu, saya minta like jika info ini bermanfaat. Nah, perlengkapan ini. Atau misalkan share ke teman kamu yang nggak tahu. Nah, kan bisa share. Yang ini, tips menghindari hipotermia. Like, komen, alhamdulillah misalkan, alhamdulillah jika kamu belum pernah kena hipotermia. Kan rata-rata belum pernah kan, yang kena berapa sih? Jadi orang disuruh komen tuh. Info open trip. Nah, share ke temen yang pengen kamu ajak. Oke. Cara pakai trekking pole. Suruh komen misalkan. Atau share biar teman kamu nggak salah pakai trekking pole lagi. Dia punya trekking pole temennya, tapi salah pakai misalkan. Nah, misalkan tuh pancing-pancing aja. Yang ini dulu nih, tentang Gunung Rinjani. Like jika kamu suka Gunung Rinjani dan komen kalau komen pengen pergi ke Rinjani. Jika kamu ingin, nah seperti itu. Kemudian yang ini promosi. Nah ini langsung tuh beli hari ini, beli segera hari ini, diskon cuma sampai hari ini. Nah udah tuh. Itu kan statusnya ya tadi, statusnya masih ide ya, statusnya ide, draft, dibuat, posting atau postpone. Postpone tuh ditunda, artinya dibatalkan, si kontennya nggak jadi dipost. Ide berarti dia masih ide nih, belum diapa-apain. Draft masih berupa draft, masih berupa istilahnya draft, ada captionnya, ininya gitu, tapi belum dibuat. Kalau ini sudah dibuat, misalkan sudah ada kontennya, videonya sudah jadi. Posting berarti ini sudah diposting. Kalau postpone berarti tidak jadi diposting. Kayak gitu. Nah silakan di antara ini statusnya yang mana. Kalau nanti sudah diposting, silakan posting. Nah karena ini belum dibuat, masih berupa ide misalkan, berarti ya ide aja nih. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, jadi ini ada berapa nih? Senin sampai Ahad.
Jadi nih konten untuk 1 minggu selesai. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, ini saya nanti rapikan nih, rapikan dulu. Oke, sampai di sini silakan ada pertanyaan teman-teman. Oke, ya nanti kalau di Excel atau misalkan di Word bisa lebih rapi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gimana, aman? Oh iya, silakan Mustafa. Assalamualaikum Pak. Ya. Ini mau nanya soal yang open trip tadi kan, Ya. yang informasi open trip. Itu kita kan bikin konten dari situ ya, ikut komunitas gitu. Terus kita bahas soal open trip itu ya. Nah itu Nah, misalkan, ya silakan. gimana? Ya, lanjut dulu, nanti saya ini. Oh ya, gimana tadi? Misalnya kita bikin konten tentang info open trip gitu ya. Berarti kita ikutan atau cuman ngasih informasi aja gitu? Nah, sebenarnya kita bisa ngasih informasi aja. Misalkan gini, kita search di Instagram ke komunitas-komunitas mendaki. Misalkan kalau di Lilbak ada LAC, Tangerang ada Kompas kalau nggak salah atau apa. Silakan ke IG komunitas-komunitas, cek mereka ada jadwal open trip nggak. Kalau mereka ada jadwal open trip, ya udah informasinya kita ambil, kita bikin flyer, atau ya udah di download aja tuh flyer mereka di flyer kita. Tapi bagusnya kita informasinya ambil, kita bikin flyer kita sendiri. Atau kita bikin video, misalkan, oke teman-teman, bagi teman-teman yang ingin ke Gunung Rinjani, insya Allah bulan depan ada open trip dari komunitas LAC Lebak. Jadi kalau yang ingin bergabung, cek infonya di akunnya LAC Lebak. Saya sudah sematkan saya sudah tag akunnya di postingan ini. Nah, pertama, kita kan sebenarnya simple kan, cuma bikin video, pengumuman, ajakan, walaupun nanti kita nggak ikut nggak masalah. Terus kedua, kita juga nge-tag akunnya LAC. Kita nyebarin informasi mereka. Nah, kalau mereka banyak penggunanya, followernya, kan notice juga tuh sama tagan kita. Apalagi kalau mereka collab, kalau kita collab, mereka bisa collab dengan kita, ya kita juga dapat exposure. Nah, bisa seperti itu triknya. Kan lumayan tuh, kita dapat bantuan istilahnya. Jadi, ya itu simple kan, konten informasi itu ya kita share aja informasi. Oh, ada info yang sesuai dengan kita. Kayak tadi, Adinda itu kan dia FOMO pengen ikut kegiatan. Nah, si Adinda ini kan butuh info kegiatan mendaki. Nah, kita cariin. Oh, ada nih dari LAC, ya udah. Kita share nih. Nah, buat siapa? Buat Adinda. Kan Adindanya bukan cuma satu ya. Artinya yang seperti Adinda itu banyak. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu customer persona kita atau audience persona kita, enak kita bikin konten kayak gimana, buat siapa, apa yang dibutuhkan. Nah, gitu ya. Oke, gitu. Gimana? Paham Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sebelum saya lanjut nih. Nah, sesi berikutnya baru kita membuat guidelines atau panduan untuk buat konten. Nah, biar nggak ngasal buat kontennya. Ini panduannya nih. Oke. Lanjut ya. Kalau lanjut, kasih jempol. Oke, aman ya. Nah, berikutnya kita akan membuat panduan untuk konten kita biar ngasal. Agar konten kita tepat sasaran. Buat siapa? Buat Adit sama Adinda. Nah, Adinda itu representasi, Adit itu representasi dari customer kita, audiens kita. Maka kita buatin buat mereka aja gitu. Nggak usah mikirin yang lain. Pertama, brand voice dan tone. Istilahnya gaya bahasa, gaya bicara, gaya komunikasi kita. Yang cocok buat Adinda dan Adit itu yang mana? Oke, kira-kira yang mana nih? Profesional kah? Casual dan friendly? Humorous? Ini humoris ya, lucu-lucuan. Inspirasional, edukasional, atau apa yang lain gitu. Elegan atau apa gitu. Kira-kira yang cocok buat Adinda dan Adit yang mana nih? Profesional kayaknya enggak ya, terlalu serius. Adinda orang FOMO, orang medsos nggak cocok. Edukasional, nah ini terlalu mendikte. Nah, nggak cocok.
Inspirasional sebenarnya bisa, tapi kita nggak fokus ke inspirasi, lebih ke komunikasi karena sesuai dengan hobi. Nah, ini nggak cocok. Nah, casual sama friendly, ini lebih cocok nih. Sama humoris. Saya orangnya nggak humoris ya. Tapi kalau memang bisa harus humoris, ya dibuat humoris. Kalau memang Adinda sama Adit itu memang butuh gaya bicara, tonnya humoris, ya humoris. Atau yang lain misalkan. Nah, atau misalkan casual dan friendly, sama misalkan kita tambahkan casual, friendly, terus apa lagi ya yang gaya bicaranya? Dua aja. Casual, friendly, apa ya istilahnya itu? Komunikatif, aktif. Oke, aktif ya. Aktif itu dia ini kayak apa ya? Sama kayak tadi kali ya, kayak inspirational. Tapi lah aktif lah ya, aktif dan casual. Casual aja ya. Karena target kita kan usia sekitar 20-an ya. Oke. Nah, ini untuk gaya bicara. Gaya bicara ini bisa dalam videonya. Jadi videonya tuh bahasanya casual. Ya ada bahasa-bahasa gaul gitulah. Jadi nggak formal. Terus aktif. Aktif misalkan. Sama berikutnya visual guidelines. Kalau ini warna. Nah, karena kita temanya adalah tentang gunung, kalau color palette, contoh Eiger. Eiger itu color palette-nya oranye. Udah jelas itu oranye itu. Logonya aja oranye. Kalau Array itu merah dan putih. Consina itu hijau. Nah, saya color palette-nya mau apa nih? Suruh saya logo. Sebenarnya saya udah buat logo Reizi Adventure. Logonya itu ada nggak? Logonya hitam merah sebenarnya. Hitam merah kayak AC Milan. Logo ini Reizi Adventure. Nah, berarti color palette saya ya merah hitam. Merah itu berani, hitam itu tegas. Nah, gitulah ya. Sama kayak Array. Logonya juga mirip Array. Ntar saya tunjukkan logonya. Oke, boleh teman-teman kalau nggak ada masukan boleh nih buat apa ya? Buat brand guidelines-nya. Oke, ntar saya cari dulu nih logo Reizi. Logonya merah sama hitam. Nah, saya nyari di Canva nih. Dulu buat saya di Canva. Oke, boleh sambil saya nyari, boleh ada yang ditanyakan. Oh, udah lama banget nih di bawah nih. Oke, oh masih belum nih. Oh, masih di bawah nih. Udah lama saya merencanakan ini jualan perlengkapan outdoor. Cuma belum dieksekusi aja nih. Kalau teman-teman mau jualan outdoor, bisa jadi reseller. Saya udah jadi reseller di Pasar Pendaki. Saya mau jadi reseller ke Consina. Ceritanya. Saya tanya kan, gimana caranya jadi reseller? Oh, harus beri produk 10 juta. Senilai 10 juta, bebas. Mau carrier, mau apa. Pokoknya nilainya 10 juta. Baru tuh jadi reseller. Kalau di Consina ya. Kalau Eiger tuh nggak bisa, nggak bisa jadi reseller. Tinggal harus buka toko cabang kalau Eiger ya. Pandeglang ada satu, Lebak satu. Oke, oh masih lama nih, ke bawah nih. Masih di bawah logonya. Dulu saya buat tuh logo itu. Karena hobi, ya sekalian jualan gitu. Sekalian nanti kalau butuhkan gampang, lebih murah beli sendiri. Oke, boleh silakan sambil tanya-tanya. Jadi kalau yang visual, color palette itu warna yang akan dominan kita gunakan di media sosial. Contoh misalkan ya warna tulisan, terus desain dan lain-lain. Ketika bikin flyer, warna background-nya
ornamennya, dan lain-lain. Artinya itu akan menjadi karakter dari brand kita, sehingga mudah diingat. Sama kayak Eger lah. Eger itu oranye, nuansanya oranye tuh, sosial medianya oranye. Konsina, udah pasti hijau. Hijau semua. Oke, nya di sini. Oke, boleh silakan sambil nanya-nanya ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti saya tunjukkan logo ini. Logo Raizi-nya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita isi dulu nih. Pertama, color palette-nya. Misalkan, color palette-nya merah. Sebenarnya ada logonya. Bukan ada logo, ada kode warnanya. Silakan pakai kode warnanya. Merah, hitam. Misalkan. Font-nya, cari font yang ini. Kan ada Times New Roman, kemudian Arial, dan lain-lain. Saya suka font yang tegas, yang simetris. Saya bisa pakai Roboto, misalkan Roboto. Atau ya minimal Calibri lah ya, tapi Roboto lah ya. Calibri terlalu kecil. Logo usage, penggunaan logo. Foto style. Nah, penggunaan logo berarti kan logonya logo Raizi. Di setiap ini ya, di setiap konten. Foto style, gaya fotonya. Nah, ini kaitannya dengan foto produk ya, fotografi. Nah, ini di skip dulu ya. Oke, caption. Nah, captionnya itu berapa panjangnya, berapa paragraf. Saya biasanya bikin caption 4 paragraf. Yang pertama, kalimat pertama hook, untuk menarik perhatian. Kalimat kedua biasanya ini, penjelasan masalah. Kalimat ketiga itu solusi. Kalimat terakhir itu CTA, call to action, disuruh ngapain. Nah, biasanya kan 4 paragraf. Hashtagnya, nah, kumpulkan hashtag yang relevan dengan kita. Nah, berarti kan hashtagnya itu perlengkapan outdoor. Kemudian hashtagnya mendaki Indonesia, misalkan. Ya, yang relevan-relevan aja. CTA-nya, nah ini CTA-nya pilihan ya. Jadi call to action-nya. Nah, ini kan sebenarnya tiap konten bakal beda-beda tuh. Kalau dia konversi, ya pasti suruh beli. Kalau dia itu misalkan tadi ya, engagement, ya pasti suruh komen, like, atau share gitu kan. Jadi kalau CTA itu ya tergantung goals-nya ya. Kemudian, nah ini kalau teman-teman spesifik, kalau misalnya ini, teman-teman punya klien, teman-teman buat kayak gini, tawarkan ke klien, mau nggak saya kelola sosial medianya? Buat strategi kayak gini. Nah, nanti hitung budgetnya. Nah, ini yang dikasih ke klien. Atau teman-teman punya bisnis, mau ngelola sosial media, pasti keluar budget tuh. Ini budgetnya. Untuk fotografi, berapa? Produksi video, berapa? Alat konten, berapa? Ngiklan. Nah, kalau advertising, pakai iklan, berapa budgetnya? Total berapa? Kemudian sumber daya tim. Konten kreatornya berapa orang? Fotografer berapa? Editor berapa? Community manager berapa? Kan di sini 1 orang ya, melakukan semua misalkan. Tools dan software, alat desainnya, nah, pakai apa nih? Desainnya Canva misalkan. Schedulingnya, nah jadwalnya dibuat tuh, sebenarnya jadwalnya dibuat spesifik sih teman-teman. Jadi jadwalnya silakan. Misalkan, kalau saya gini, katakan saya ngelola untuk bulan November nih. Berarti saya akan buat perencanaan konten itu sampai ke konten batch seminggu. Berarti kan seminggu sebelum ke bulan Februari saya akan buat tuh. Berarti kan di akhir Oktober. Ini untuk ini ya, perencanaan. Terus November eksekusi.
Oke. Analytics. Ini tools-nya ya. Oh, maaf. Maksudnya ini scheduling itu alat schedule-nya ya. Alat schedule-nya pakai Meta. Kalau di Instagram. Alat analitiknya Social Blade. Alat untuk nyimpen data Google Drive. Gitu ya. Oke. Oke, ini alat-alatnya ya. Oke, misalkan konten kreatornya 1 orang. Fotografer 1 orang. Editor 1 orang. Community manager 1 orang. Dan 1 orang itu adalah saya sendiri gitu. Budget untuk fotografi, hitung. Berapa sewa alat? Ya, misalkan 500.000 untuk satu ini ya, satu proyekan ya, atau ya 200.000 lah ya. Produksi video, berapa video tuh dihitung? Satu videonya katakanlah 50.000, video pendek ya. Kali misalkan tadi berapa video tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seminggu 7 misalkan. 7 kali 5, 350.000. Nah, kan? Alat konten. Nah, dibajetin aja tuh, misalnya alat konten 400.000. Iklan, budget iklan berapa? Oke, iklan 300. Untuk seminggu misalkan. Total, nah dihitung aja tuh. 500, 900, 1.250.000. Nah, ini gambaran kasar aja ya. Jadi kalau teman-teman punya klien, teman-teman bisa ngitung berapa budgetnya nih. Nah, nanti sisain jasa kita mau ngasih jasanya berapa gitu kan. Jasanya 100.000. Berarti ya 1.700.000 yang teman-teman kasih ke klien gitu harganya. Oke, berikutnya lagi beres nih. Ini udah ya, tools udah, tipsnya udah, konten budgetnya udah. Oke, berikutnya ini untuk mengukurnya. Nah, agar bisa mengukur, teman-teman harus tahu yang sekarang follower growth-nya. Jadi ini naik tidaknya follower. Misalkan follower sekarang, follower IG Raizy Adventure katakanlah 700. Targetnya setelah 1 bulan konten, targetnya adalah menjadi 1.000 misalkan. Toolsnya menggunakan apa nih toolsnya? Berarti kan Instagram. Oke. Engagement rate. Engagement-nya sekarang misalkan misalkan 0, ya, 0,9. Target menjadi 1,2. Reach impression-nya. Nah, reach-nya katakanlah sekarang reach-nya itu cuma 500 misalkan. Per konten rata-rata. Target menjadi 700. Website klik. Nah, karena kita nggak pakai website, jadi nggak usah, kosongin aja nih. Conversion rate. Tadi kan bulan kemarin atau bulan ini, berapa penjualan? Waduh, penjualan bulan ini misalkan 40. Target bulan depan jadi 100 misalkan. Nah, gitu kan. Nah, ini Instagram nih. Tools-nya. Sebenarnya tools yang buat mensupportnya sih. Tapi ya kita kan mainnya di konten ya, nggak iklan gitu. Beda kalau kita mau iklan, tambahan tools nanti. Oke, ini Instagram aja. Jadi kita mainnya di kontennya. Maka pakainya platform. Oke. Laporan rutin per bulan, per minggu, atau per 4 bulan. Nah, saya rencananya per bulan sama laporannya. Oke. Ke klien juga harusnya per bulan. Oke. Kemudian, risk management, potensial risk. Ini resiko yang potensial. Ada negatif komen, algoritma yang berubah, konten yang turun, ada isu teknis. Isu teknis ini misalkan si IG-nya lupa, misalkan nggak bisa diakses. Nah, itu teknis tuh, lupa password dan lainnya. Kayak gitu lah ya. Krisis communication. Nah, ini misalkan ada masalah nih, si customer yang kecewa. Nah, ini penting nih. Jangan sampai ada customer protes, kecewa, kita balasin gitu kan, ngegas juga gitu. Akhirnya jadi viral, akhirnya jadi ini. Banyak kayak gitu. Beberapa brand, kemarin kan ada beberapa, ada yang dia itu kecewa,
tapi dibalas gitu kan. Akhirnya ya malah viral, malah jadi jelek ke brandnya. Gitu. Nah, termasuk Eiger juga pernah tuh ada masalah ya. Tapi untungnya si ini direktur apa ya? Direktur produksi atau direktur apa gitu. Ada yang review produk Eiger. Cuma kualitas fotonya jelek, kualitas videonya jelek. Dikritisi sama Eiger. Sama salah satu direkturnya. Viral akhirnya. Nah, akhirnya kan ya jadi ini kan jadi negatif ke Eiger. Walaupun untung ya ada ini manajemen krisisnya lumayan lah ya. Untung nggak dibiarin gitu. Kalau dibiarin bisa tambah drop tuh Eiger. Oke. Tentukan strategi untuk masalah-masalah yang mungkin terjadi. Yang mungkin terjadi ya. Krisis komunikasi nggak, saya kemungkinan nggak ada misalkan. Technical issue nggak ada. Nggak harus semua masalah ada. Ini kemungkinan aja, resiko yang mungkin ada. Kalau nggak ada ya nggak usah. Algoritma change, negatif komen. Gimana caranya menanggapi negatif komen? Berarti dibiarkan, diabaikan, atau ditanggapi. Kalau negatif komen, berarti berikan respon positif. Nah, itu aja sih. Algoritma yang berubah, berarti sesuaikan strategi konten. Nah, kalau algoritmanya berubah. Konten yang turun, evaluasi dan sesuaikan strategi konten. Oke, itu contoh ya, contoh aja nih. Kemudian, nah ini alur diterimanya project ini ya, konten produksinya ya. Ideasi atau tadi ya membuat ide berapa orang atau siapa yang membuat, siapa yang review, siapa yang menyetujui, siapa yang menjadwalkan, siapa yang mempublish, siapa. Oh ini kita kerjakan semua, udah clear gitu kan. Oke. Nah, dikit lagi nih. Oke, kemudian oke. Nah, ini sebenarnya ini kalau kita mau pakai influencer atau collab bisa di sini nih. Influencernya siapa? Ketik Tirsa Besari. Waduh. Nah, misalkan atau Zawin. Nah, platformnya di mana tuh Zawin? Zawin di IG atau di YouTube dia, YouTube misalkan. Tirsa di YouTube misalkan. Atau ya karena kita pakai IG ya di IG aja kita. Ini ya. IG, Tirsa di IG. Statusnya masih nego misalkan. Atau masih komunikasi. Kan lumayan tuh. Influencer terkenal. Oke, balik lagi ke sini. Oke, kalau ini ditentukan nih orang-orangnya siapa. Yang bikin ide siapa. Yang, misalkan yang bikin ide. Oke, langsung aja sih nama. Yang buat konten siapa. Karena di sini cuma saya sendiri. Oke, saya sendiri gitu. Yang nge-review siapa. Ya, saya juga gitu kan. Tapi, ingat ya. Kalau kita nanti bekerja tim, nanti teman-teman dibagi kelompok. Kalau dibagi kelompok, ditugasin siapa yang ide, siapa yang bikin konten, siapa yang nge-review, siapa yang setujui. Biasanya yang bikin ide itu kan ini ya, sosial media strategis. Nah, jabatannya yang buat konten siapa? Konten kreator. Nah, yang nge-review siapa? Sosial media manager. Nah, ini jabatan-jabatan di tim ini ya, di tim sosmed. Approval, ini sama. Sosial media manager. Kemudian, yang membuat jadwal siapa? Nah, ini masuknya ke ini, sama. Sosial media strategis nih, ini yang bikin jadwal. Ini jabatan ya. Oke, yang mempublikasi siapa? Operator atau admin. Admin atau sosial media officer. Oke, ini jabatan-jabatan nih. Nanti kalau teman-teman kerja di perusahaan, di agensi, teman-teman tinggal pilih itu. Mau jadi sosial media strategis, jadi content creator, jadi manager. Ini tim leadernya manager ya. Jadi admin atau sosial media officer. Ini kerjaan-kerjaan. Ini approval matrix-nya, ide kontennya, terus panel konten sama emergency post. Ini dilewat aja ya. Khawatir bingung kalau saya jelasin. Oke. Terakhir, hashtag strategi.
Branded hashtag. Brand hashtag-nya adalah @crazyadventure. Campaign hashtag-nya adalah perlengkapan outdoor murah. Oke, campaign itu. Community hashtag-nya adalah komunitas pendaki Pandeglang. Nah, trending hashtag adalah pendaki cantik. Viral loh. Atau pendaki Indonesia. Oke. Nah, konten banknya, linknya ini nanti. Jadi, semua konten yang sudah kita buat, simpan di Google Drive, linknya simpan di sini. Kalau ada konten Canva, saya kan materinya biasanya pakai Canva nih. Saya simpan di sini misalkan. Kalau desain Canva, kan kontennya berupa Canva, saya kasih link Canva-nya misalkan. Nah, aset library itu, linknya simpan di sini. Aset library itu kayak logo, kemudian desain-desain kita. Jadi yang kaitannya dengan aset-aset branding bisnis kita itu simpan di sini. Oke, ini tadi ya yang si KOL. Ini masih komunikasi ceritanya. Oke. Nah, ini biasanya kan nanti diajukan ke manajer. Nah, manajernya yang menyetujui strateginya. Siapa yang menyetujui? Karena saya kerjakan sendiri, berarti ya atas nama saya nih. Menyetujui. Sebagai apa nih di Raizy? Saya sebagai CEO. Tanggal berapa disetujui? Dibuat sekarang, disetujui sekarang. 16 Oktober 2025. Tanda tangan, silakan. Ditinjau kembali tanggal, ya sama aja lah. 2025. Revisi terakhir. Nah, nanti cobalah, takut ada revisi. Nanti saya coba diendapkan 1 minggu. 1 minggu, diendapkan 1 minggu. Tanggal berapa? 21. 23. Oke, jadi ini panduan saya buat konten. Baru setelah ini kita buat konten. Konten yang mana? Yang ini nih. Maaf, yang ini nih. Yang ini. Tips memilih sepatu untuk hiking. Kontennya berupa video. Nah, jadi tuh berarti saya akan buat 7 konten ini. Ini nggak asal. Saya bikin ide ini nggak asal. Kenapa? Karena saya sudah ada panduan ini. Nanti ketika bikin konten juga nggak asal, karena warnanya harus ada merah hitamnya. Kemudian gaya bahasanya ada casual sama aktif, dan seterusnya. Jadi sudah ada panduan untuk buat kontennya. Jadi nanti kontennya nggak kemana-mana gitu. Memang sesuai dengan target audience atau customer persona tadi. Sehingga ya efektif. Apakah bisa jadi pembelian, bisa jadi brand awareness, atau bisa jadi tadi engagement. Nah, gitu ya. Oke, sampai di sini selesai nih. Sudah selesai nih. Nah, teman-teman, sama. Nanti membuat seperti ini. Template-nya sudah saya share ya di grup. Oke, jadi teman-teman belajar membuat seperti ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Jadi teman-teman benar-benar nih nanti membuat seperti ini. Jadi ketika teman-teman magang, sama. Magang teman-teman akan ditempatkan entah itu di perusahaan, di UMKM, atau di lembaga. Ketika mau membuat konten buat lembaga itu, teman-teman harus membuat seperti ini, harus tahu lembaga itu produknya apa, brandnya apa. Ada gambaran di sini nih, informasi dasarnya. Gambaran brandnya apa, sampai goals-nya apa nih. Oke, bulan ini katakanlah bisnis ini mau apa fokusnya. Mau brand awareness, engagement, sales compression, lead generation, atau retention, apa? Kalau sudah ada goals, di breakdown, berapa targetnya? Nah, setelah ada targetnya, baru teman-teman siapkan audiens yang jadi sasarannya. Dan seterusnya. Sehingga setelah 1 bulan, teman-teman bisa dievaluasi, targetnya tercapai atau tidak. Kayak gitu. Oke? Ini profesional nih kita nih. Seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Silakan. Oke. Ke gambar ya. Bisa gimana? Oke, berarti tinggal praktek nih.
Ngopi dulu. Oke, berarti tinggal praktek. Jadi ending atau tadi ya, kompetensi yang dimiliki itu benar. Teman-teman akan bisa membuat strategi konten dalam bentuk dokumen seperti ini ya. Dalam bentuk dokumen seperti ini. Karena ini akan dievaluasi sama siapa? Manajer kita, klien kita, bos kita, atau sama kita sendiri kalau kita punya bisnis atau bisnis kita yang kita pasarkan. Jadi jelas nih ada targetnya, ada sasarannya, nanti ada evaluasinya. Sehingga kalaupun misalkan tidak tercapai, terjual 1.100 produk, apa dievaluasi nih? Apa nih masalahnya? Tidak tercapai 1,5 engagement, apa nih masalahnya? Reach-nya nggak nyampe 1.000, apa nih masalahnya? Nah, gitu. Sehingga bulan depan kita punya strategi yang kita perbaiki. Oke, gimana? Boleh? Open mic, siapa yang mau memberikan kesan setelah melihat demo tadi? Boleh? Ada yang mau memberikan kesan? Biar tidak saya sendiri yang berbicara nih, boleh? Silakan, setelah mungkin, aduh, susah nih kelihatannya. Itu boleh tuh. Atau apa, silakan. Siapa yang mau memberikan kesan? Melihat tadi ya, caranya seperti itu. Atau bertanya boleh. Ayo, siapa? Kang Rizwan, gimana? Ada kesan, pesan, atau pertanyaan? Boleh? Gimana setelah? Bayhaki, gimana? Bayhaki. Setelah melihat demo cara membuat strategi nih dari awal sampai selesai nih. Ternyata bikin konten itu nggak asal bikin ya. Ternyata harus di baliknya, di balik konten yang bagus ada perencanaan seperti ini. Silakan, Luar biasa, Kat. Apalagi nih bahasanya dalam kali, Kat. Ya, alhamdulillah Pak dapat ilmu baru lah, istilah-istilah baru di dunia perkontenan. Soalnya kami pemula semua ini Pak, gimana nih? Waduh, khawatir juga besok Pak, gimana pas offline? Nah justru nanti kita bimbing. Jadi kan masa 20 hari ini teman-teman memang dilatih untuk bisa pertama membuat ini. Ini kan kompetensi pertama nih, tujuan pertama. Bisa membuat strategi pemasaran digital untuk konten. Nah, ini satu. Yang kedua, nanti bisa bikin kontennya. Kita belum masuk ke bisa bikin konten ya. Kita baru ke membuat strategi perencanaan digitalnya. Nah, makanya nanti dicoba ya. Nanti saya kasih waktu. Silakan teman-teman coba buat yang seperti tadi, seperti yang saya buat. Template-nya sudah saya share di grup. Nah, tinggal teman-teman praktekkan. Tinggal teman-teman praktekkan ya. Oke, nanti kita coba review. Nanti kita coba review kesulitannya apa, kendalanya di mana, apa yang belum paham. Nah, jadi kalau belum coba, kita belum tahu nih kesulitannya atau yang belum paham di mana. Oke, seperti itu ya. Jadi tugasnya sekarang silakan download template-nya, kemudian mulai buat tadi yang brand. Oke, saya kasih ini aja dulu. Jadi minimal buat dari sini dulu, dari nggak harus sampai selesai. Nanti bisa dilanjut. Tapi untuk hari ini targetnya adalah pertama informasi dasar sampai ke konten pilar. Ini aja dulu. Jadi informasi dasar berarti dari yang A nih, section A, sampai ke konten pilar dan theme. Sampai sini ya. Jadi sampai sini aja dulu. Oke, jadi targetnya dari A sampai E. Nah, oke, itu aja. Jadi nggak usah ini. Nanti pilih ininya, pilih 3. Yang 3 masukin ke sini. Kalau matriksnya masih bingung, boleh di ini dulu, tapi targetnya di ini, diisi. Targetnya berapa? Brand awareness itu
hitungannya di reach ya. Kalau engagement rate itu di ER. ER itu tadi ya, komen, like, dan share dibagi jumlah follower, itu ER. Produknya, target penjualan kalau ada conversion, berapa produk per bulan. Jadi ini hitungannya dalam 30 hari atau 1 bulan. Target 1 bulan. Oke, ini audien persona silakan dibuat nih audien. Jadi silakan, sebisanya sampai ke konten pilar. Nah, boleh nanti bertanya kalau misalkan masih bingung. Nanti kita diskusikan hasilnya. Oke, silakan. Jadi saya kasih waktu, harusnya tadi ya 9:30, sekarang udah jam 10 lewat. Oke, berarti, ya Mustafa silakan. Apaan Pak ingin bertanya? Ini berarti yang kita bikin ini merek brandnya ini brand kita atau brand yang sudah ada aja gitu Pak? Nah, boleh brand kita. Kalau kita punya brand, boleh brand kita. Atau brand yang sudah ada, atau brand fiktif, boleh ya. Tapi, boleh misalkan gini, teman kita, atau kita, misalnya gini, Irsyadul Iban. Boleh, misalkan pondok pesantrennya dijadikan objek, boleh. Atau kalau teman-teman misalkan suka pakai suatu produk, gamis misalkan. Nah, gamis itu aja. Kayak kemarin kan Alhambra ya, apa tuh? Jadi itu, silakan. Haramain. Oke. Boleh tuh. Jadi silakan. Yang penting ada brandnya, ada deskripsi produknya apa, brand apa, produknya apa, kelebihan produknya apa. Nah, itu. Nggak masalah. Boleh brand yang sudah ada juga boleh. Yang penting ini kan buat latihan ya. Oh iya. Biar nanti ketika kita praktekkan ke brand yang lain juga bisa. Yang penting tadi alur menyusun rencananya atau strateginya kita paham. Itu aja sih. Jadi boleh, nggak masalah. Mau brand yang kita, mau brand orang, atau misalkan mau brand fiktif ceritanya, nggak masalah. Yang penting deskripsinya jelas. Ya. Oke, silakan. Ya. Boleh dimulai dari sekarang. Sekarang 10.20. Berarti ya kita sampai jam sekarang 10:30. 1 jam ya. 11:30. Nah, 11:30 kita masuk dulu, ada waktu setengah jam tuh, nanti kita review sebentar. Oke? Jadi sampai setengah 12. Setengah 12 kita masuk sebentar sebelum istirahat siang. Nanti kita coba review atau sharing terkait dengan kesulitan atau mungkin pertanyaan dari teman-teman. Oke. Baik, silakan dimulai ya. Oke. Apaan Pak? Ya. Nah, kan kayak kemarin kan ada dikirim sama Bapak tuh yang contoh ininya yang Bapak kerjain. Jadi ada gambar kita gitu. Oke, boleh. Nah, saya kirim ya yang saya kerjakan nih. Saya download dulu. Biar ada gambaran gitu, Pak. Oke, sip. Oke, saya kirim di grup ya. Oke, sudah. Ya, silakan. Sudah saya share ya. Silakan boleh mulai dikerjakan.